Ya, oke, saya mulai ya. Ini hayalan simpel sedikit, karena hanya ini yang bisa dihayalkan. Ini tentang pengaduan ya. Nama Sambo, Dusun Cimaung, RT 2 RW 5, Desa Cibiringit, Kecamatan Cipecit, Kabupaten Bandung. Status karyawan kontrak PKWT perusahaan PT Yunbo Indonesia. Alamat Jalan Gajah Bengkak, Lot A2J, Kecamatan Ciorai Kadut, Kabupaten Bandung. Ini informasinya, uraian kejadiannya telah terjadi kehilangan jatah makan istirahat. Itu 1 bungkus nasi padang yang disimpan di kantin PT Yunbo Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 pada hari kerja shift 2 D. Setelah ditelusuri, jatah makan yang seharusnya untuk karyawan yang tidak kebagian catering karena kurang telah dimakan oleh saudara Aib Sugiri, yang dimana saudara Aib Sugiri mengira itu nasi sisa. Sisa masih dikaret. Atas kejadian ini, saudara Aib Sugiri sudah dipanggil atasannya dan sudah meminta maaf dan akan mengganti jatah makan saudara Sambo sesuai harga nasi padang. Demikian berita acara ini dibuat dan berharap saudara Aib Sugiri tidak melakukannya lagi. Ini kasusnya apa? Kasusnya akibatnya yang si Sambo nggak kebagian makan. Sudah diganti kan? Sudah diganti, Sudah selesai kan? Ya. Terus apa lagi yang mau dikasusin? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ini saya minta diperbaiki jadi kasus ya. Jadi apakah apakah dia makan nasi padang terus di PHK? Biar masuk sebelah ada Karawang. Makan nasi padang orang di PHK. Ini kan perusahaan yang memberikan sanksi ya. Surat peringatan ketiga. Ketiganya mana? Nggak ada. Kenapa ceritanya SP3 kok jadi dipanggil sama perusahaan? Katanya sudah mengambil hak orang lain. Oh iya. Iya, ini surat pemanggilan tertulis ini dalam rangka apa ini? Ini dalam rangka apa ini? Surat pemanggilan. Iya. Ya siapa yang manggil? Perusahaan Manggil siapa? manggil Aib. Aib itu siapa? Aib yang ambil kan. Nah, iya, dalam rangka apa manggil si yang makan ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka pemanggilan. Pemanggilan. Jadi terus Karena ada laporan dari Sambo. baru dikasih SP. Ya. Nah, SP-nya nggak ada kan? Oke, itu satu. Yang kedua, sekarang saya tanya. Dasarnya apa perusahaan kalau ada orang makan nasi padang yang bukan miliknya terus dikasih peringatan? Dasar perusahaan dalam memberikan sanksi itu ada nggak? Kalau khayalan saya ada. Ada. Apa bentuknya? Bentuknya mengambil. Ya, ngerti saya. Nah, Kan kamu salah, kan si siapa tadi namanya? Aib. Aib. Aib itu salah. Ya. Makan nasi padang si Sambo. Itu kan perbuatannya memakan itu. Ya kan? Ya. Ya kan itu kesalahannya. Tapi di mana yang menganggap bahwa kesalahan itu diberikan SP3? Kewenangan. Iya, kewenangannya dalam bentuk apa? Nah, ngerti nggak? Ya. Ini saya nanya yang ini dulu nih, ngerti nggak? Iya. Apa? Dasarnya perusahaan memberikan dia surat peringatan karena makan nasi padang. Dasarnya perusahaan Pakai apa? pakai Nih, dia makan nasi padang, dianggap salah oleh perusahaan. Nah, dasar perusahaan menganggap salah itu apa? mengambil, mencuri. Iya, mencuri. Di mana letak bahwa itu dianggap salah? Aturan mana yang mengatakan itu salah?
PP. PP. Jadi nih yang lain dengerin, jangan ikut jawab. Ini bukannya apa namanya milioner ya, yang call friend bukan, atau iya ini bukan. Ini saya lagi mengelola pemikirannya dia agar nyampe ke situ, makanya saya sabar loh nanyanya sebenarnya. Kalau enggak saya udah marah-marah ini. Iya kan, saya sabar lagi dari situ nggak kena, saya lihat dari sudut lain gitu loh. Ya ini alam pikirannya yang lagi kita coba dilatih gitu. Nah sekarang jawab, apa dasarnya? Dasarnya karena ada aturan di PP Oke. mengambil mencuri. Oke. Saya mau tanya, di PP itu bunyinya mencuri nasi padang Nggak ada. atau makan nasi padang? Emang nasi padangnya dicuri? Saya tanya. Ya, saya ingin mengikuti alur pikir kamu. Ya. Artinya itu hak orang lain. Jadi nasi yang dari canteen itu kehabisan, Ya, perusahaan membeli ya, kekurangannya itu. ya. Nah, jadi perusahaan berdalih karena sudah membeli nasi padang, jadi si Aib itu mencuri nasi padang, Iya. karena bukan jatah dia, Iya. Itu mencuri. dari perusahaan. Ada kerugian nggak sebenarnya sih perusahaan? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada kerugian. Perusahaan yang beli untuk Sambo, tapi yang makan air nggak ada kerugian. Nggak ada. Karena udah diganti. Karena udah diganti. Kalau udah diganti selesai tuh. Kenapa dikasih surat peringatan? Itu berdalihnya perusahaan karena pencurian. Iya. Kan gini, dia dianggap mencuri, ya kan? Yang dianggap mencuri. Bentuk pencuriannya apa? Bentuk pencurian. Iya, bentuknya. Apa yang dicuri? Nasi padang. Nasi padang dicuri. Nasi padang yang harusnya milik Sambo. Aib kan? Milik si Sambo kan? Dimakan oleh si Aib. itu dianggap mencuri. Mencuri. Terus nasi padang itu padahal diperuntukkan untuk Sambo, dibayar oleh perusahaan begitu kan? Tapi yang makan adalah Aib. Yang saya tanya, ada nggak kerugiannya di situ sekali lagi? Yang diderita oleh perusahaan tuh rugi nggak perusahaan? Menurut kamu? Menurut saya Iya, tidak rugi. nggak rugi. Kan perusahaan udah beli untuk Sambo, tapi dimakan Aib. Nah, yang rugi siapa? Sambo. Kerugian Sambo itu sejatinya karena dia nggak dapat makan nasi padang. Tapi kerugian materialnya siapa? Perusahaan. Kalau ini kan kamu membela pekerja. Ketika saya membela perusahaan, saya akan bilang bahwa saya ini menderita kerugian nilainya 20.000, sehingga saya wajar memberikan si Aib surat peringatan. Gitu. Ini saya ngikutin alur pikir kamu, ya kan? Karena tidak mungkin ada tulisannya di PP itu memakan nasi padang orang lain. mengambil hak orang lain. Gitu, iya. Nah, yang harus kamu buktikan nanti adalah itu masuk kualifikasi SP berapa? Apa iya yang bobotnya 20.000? Lah ini kan agar kamu bisa membela orang, bener nggak? Gitu. Jadi itu perbuatannya salah, tapi apa ia sesadis itu? Saya sering, bahkan tadi pagi ya, saya ditanya sama perusahaan tempat saya. Dia nggak masuk 3 menit, udah disiapin SP-nya. Karena itu orang jadi target perusahaan untuk di PHK. Saya bilang, walaupun saya dibayar oleh perusahaan, saya bilang nggak pantas, nggak layak, bobotnya nggak kena untuk diberikan SP. Masa terlambat 3 menit dan hanya 1 kali?
Unsur kesengajaannya di mana? Nggak bisa dibuktikan kecuali terlambat berulang-ulang walaupun 1 menit. Ada dia unsur kesengajaan, dolus namanya dalam asas hukum pidana itu. Gitu. Ada unsur kesengajaan sehingga dia pantas diberikan sanksi. Karena nah ini kita ngomong soal bobot kesalahannya, coba 20.000 dikasih SP3 Nggak dibayar lagi. karena dia nggak cerita orang ini udah dikasih SP1 SP2, nggak cerita kan, tiba-tiba makan nasi padang orang SP3. Coba bayangin tuh ya kan, begitu di persidangan itu jadi rame nggak tuh kasusnya itu kan? Rame. Dan kayak roti 3 lagi. Padang. Gara-gara roti ya. Rotinya 3 dikasih. Gara-gara roti. Ya, jadi ini nanti dia perbaiki ya. Dan apa yang saya sampaikan harus kamu ingat menjadi dalil kamu nanti saat bikin. Saya itu membantu mengarahkan. Gitu. 99% itu keberhasilan dari pendidikan ini ada di teman-teman. Saya itu cuma 1% perannya, mengarahkan saja. Gitu. Ya. Udah pusing? Belum. Kalau belum tutup dulu, nanti saya tanya-tanya lagi. Makasih ya.